Ngapain takut? Jangan takut sama pejabat yang ngomong rakyat tolol. Jangan takut sama pengkhianat-pengkhianat bangsa. Jangan takut kepada para koruptor-koruptor. Mereka makan dari keringat kita rakyat. Gaji mereka dari rakyat. Seragam mereka dari rakyat. Uang gaji mereka dari rakyat. Mereka, kalian harusnya melayani rakyat, amanat kepada rakyat. Jangan butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Jangan perlakukan rakyat seperti binatang. Jangan, betul. Jangan. Masyarakat udah susah. Makanya orang banyak nanya, Habib, gimana tanggapan Habib tentang demo-demo kemarin? Saya jawab, itu adalah ungkapan. Itu adalah ungkapan daripada kemarahan rakyat. Rakyat yang apa? Yang tidak mendapatkan ketidakadilan. Rakyat yang tidak mendapatkan kesejahteraan. Rakyat yang sudah muak dengan janji-janji palsu. Rakyat lagi susah-susahnya, banyak yang di PHK massal, pengangguran banyak, angka kemiskinan banyak, malah rakyat dicekek dengan pajak. Udah rakyat dicekek pajak, pajak naik, tunjangan anggota dewan juga naik. Pajak rakyat untuk memfasilitasi mereka. Bagaimana rakyat nggak ngamuk? Betul. Akhirnya apa? Akhirnya yang korban rakyat, yang korban masyarakat, yang korban polisi, yang korban tentara. Kita sama kita yang korban. Gara-gara apa? Gara-gara anggota dewan yang tidak berpakaian pengetahuan, yang tidak bisa menjaga mulutnya. Udah tahu rakyat lagi menderita, malah joget-joget, malah nari-nari. Gimana rakyat gak kesel? Makanya kita sebagai rakyat, masyarakat, kalau mau pilih anggota dewan, pilih pejabat, pilih yang benar. Jangan cuma menang artis, menang ganteng, menang cantik, nggak tahu dia ini amanat apa enggak. Kalau ngomong suka bohong apa enggak. Kalau janji suka ditepati apa enggak. Dengan ajaran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Biar apa? Biar kampung kita ini ada cahayanya Nabi Muhammad SAW. Apalagi generasi muda, anak-anak. Mereka ini nasib kampung kalian ke depan. Generasi kampung kalian ke depan ada di tangan anak-anak muda. Syubhanul yawm rijalul ghad. Anak-anak muda masa kini pemimpin masa depan. Nasib bangsa, nasib kampung kalian, kelurahan kalian, kecamatan kalian, kabupaten kalian, nasibnya tergantung anak-anak muda. Kalau anak-anak mudanya taat, patuh, tunduk kepada Allah, besok kampung kalian, kelurahan kalian, desa kalian, kecamatan kalian akan menjadi kelurahan, desa, kecamatan, masyarakat yang baik, kepada taat, patuh, tunduk, pemimpinnya pemimpin yang baik. Kalau anak-anak muda sekarangnya baik. Tapi kalau anak-anak muda sekarang berbuat dosa, berbuat maksiat, jauh dari Allah, nggak kenal Quran, nggak kenal Islam, nggak kenal iman, besok bangsa kita bakal rusak, negara bakal rusak, kampungmu bakal rusak, dan akan dipimpin oleh orang-orang yang rusak. Maka kewajiban para orang tua di masa di kampung ini adalah untuk mendidik anak-anak mudanya, untuk menjadi anak-anak muda baginda Nabi besar Muhammad SAW, menjadi anak-anak muda yang dalam hatinya ada Nabi Muhammad, penuh kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan daripada maulid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir kita lanjutkan sedikit pembacaan kitab. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil jahli qabla mauti mautun li ahli. Adapun di dalam kebodohan sebelum kematian datang, sesungguhnya dia telah mati. Fajsaduhum qabla al-kuburi kuburu. Adapun jasad orang-orang yang bodoh
sebelum jasadnya terkubur. Sesungguhnya jasadnya telah terkubur. Nah, jadi ini menjelaskan tentang hinanya kebodohan, tentang hinanya kebodohan. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, wafil jahli, dan di dalam kebodohan, qoblal mauti, sebelum kematian, mautun li ahli, sesungguhnya orang yang bodoh tadi itu sudah mati. Jadi kalau ada orang yang bodoh, tidak usah nunggu mati. Sebelum kematian datang, sesungguhnya dia telah mati. Walaupun dia berjalan di siang hari, dia bagaikan mayat yang berjalan di siang hari. Kenapa? Karena kebodohan yang menyelimutinya. Fa'adisaduhum, jasad orang yang bodoh tidak usah nunggu dikubur. Sesungguhnya jasadnya telah terkubur sebelum dikubur, saudara-saudara. Sampai-sampai dikatakan wafil jahli mautul abada, dan di dalam kebodohan terdapat kematian selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi orang bodoh tidak usah nunggu mati. Sesungguhnya dia telah mati. Yang dimaksudkan bodoh di sini adalah bodoh dalam urusan agama dan tidak mau menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Bodoh dalam urusan mengurusi rakyat. Bodoh ngurusin rakyat, bodoh. Nggak bisa ngurusin rakyat. Tapi sok pintar ngurusin rakyat. Akhirnya keblinger. Makanya dikatakan rojulun arba, rijalun arba, laki-laki itu ada 4. Rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Ada laki-laki yang berilmu dan dia tahu kalau dirinya berilmu. Nah, fadzaka alim, ini orang alim, maka fattabi'uhu, ikuti dia. Itu yang pertama. Jadi yang pertama apa? Orang berilmu dan tahu kalau dirinya berilmu. Nah, ini kita ikuti. Yang kedua, orang berilmu tapi tidak tahu kalau dirinya berilmu. Nah, ini ghafil, orang yang lalai. Maka bangunkan dia. Hei, bangun. Kau punya ilmu, ayo amalkan ilmumu. Paham? Itu yang kedua. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Ada kelompok, ada golongan, mereka, kita ini bodoh. Wa yadri, tapi kita tahu kalau diri kita bodoh. Kita bodoh, tapi kita sadar kalau diri kita bodoh. Nah, ini mustarsyidun. Ini orang yang butuh petunjuk, maka beri petunjuk. Kenapa? Karena dia bodoh. Orang bodoh kalau tahu dirinya bodoh, maka dia akan berusaha menghilangkan kebodohan dalam dirinya. Nah, yang keempat ini, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ada laki-laki yang bodoh tapi nggak tahu kalau dirinya bodoh. Goblok tapi nggak tahu dirinya goblok. Tolol tapi nggak tahu kalau dirinya tolol. Orang kalau bodoh, orang kalau tolol tapi nggak tahu dirinya bodoh, nggak tahu dirinya tolol, bagaimana dia bisa menghilangkan kebodohan dan ketololan dalam dirinya? Pasti ngerasa pinter. Orang bodoh nggak sadar dirinya bodoh, tolol nggak sadar dirinya tolol, makanya gampang ngomongin tolol ke rakyat. Kenapa? Karena yang ngomong itu tolol. Siapa? Jangan takut-takut. Kenapa orang Gunung Sindur takut? Siapa? Ini bapak-bapak takut semua nih kayaknya. Kenapa? Ngapain takut? Jangan takut sama pejabat yang ngomong rakyat tolol. Jangan takut sama pengkhianat bangsa. Jangan takut kepada para koruptor. Mereka makan dari keringat kita rakyat. Gaji mereka dari rakyat. Seragam mereka dari rakyat. Uang gaji mereka dari rakyat. Mereka, kalian harusnya melayani rakyat, amanat kepada rakyat. Jangan butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Jangan perlakukan rakyat seperti binatang. Jangan, betul. Jangan. Masyarakat udah susah. Makanya
orang banyak nanya, Habib, gimana tanggapan Habib tentang demo-demo kemarin? Saya jawab, itu adalah ungkapan daripada kemarahan rakyat. Rakyat yang apa? Yang tidak mendapatkan ketidakadilan, rakyat yang tidak mendapatkan kesejahteraan, rakyat yang sudah muak dengan janji-janji palsu, rakyat lagi susah-susahnya, banyak yang di PHK massal, pengangguran banyak, angka kemiskinan banyak, malah rakyat dicekek dengan pajak. Udah rakyat dicekek pajak, pajak naik, tunjangan anggota dewan juga naik. Pajak rakyat untuk memfasilitasi mereka. Bagaimana rakyat nggak ngamuk? Betul. Akhirnya apa? Akhirnya yang korban rakyat, yang korban masyarakat, yang korban polisi, yang korban tentara. Kita sama kita yang korban. Gara-gara apa? Gara-gara anggota dewan yang tidak berpakaian pengetahuan, yang tidak bisa menjaga mulutnya. Udah tahu rakyat lagi menderita, malah joget-joget, malah nari-nari. Gimana rakyat gak kesel? Makanya kita sebagai rakyat, masyarakat, kalau mau pilih anggota dewan, pilih pejabat, pilih yang benar. Jangan cuma menang artis, menang ganteng, menang cantik, nggak tahu dia ini amanah apa enggak. Kalau ngomong suka bohong apa enggak. Kalau janji suka ditepati apa enggak. Jangan mau suara-suara kalian dibeli dengan uang 50.000, 100.000 untuk 5 tahun ke depan, tapi Indonesia jadi rusak. Jangan saudara. Makanya kita doakan mudah-mudahan ke depan Indonesia aman. Sama-sama kita jaga kondusivitas, betul. Sama-sama kita jaga keamanan, kedamaian, kesejahteraan. Ya, kita jaga kenyamanan kita bersama-sama. Ya. Dan ini menjadi pelajaran kepada para pejabat, siapapun, mau TNI, mau Polri, RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden, anggota dewan, seluruh pejabat aparat, bahwasanya kejadian kemarin itu adalah bukti. Jangan main-main dengan kekuatan rakyat. Tapi ke depan tidak ada lagi pertumpahan darah, betul? Tidak boleh lagi ada darah yang jatuh, sebab kita sesama anak bang. Polisinya mereka nggak milih. Saya tanya, polisi milih nggak? Milih dewan nggak? Milih presiden nggak? Milih gubernur nggak? Akhirnya apa? Polisi sama masyarakat yang diadu. Polisi korban ada 40 orang lebih. Masyarakat di Makassar meninggal ada 4. Ada kemudian saudara kita Afan Kurniawan. Jadi masyarakat korban. Gara-gara apa? Gara-gara mereka ulah para pejabat-pejabat yang khianat kepada rakyat. Jadi insya Allah ke depan Indonesia aman. Ya. Sebab kalau ada apa-apa, yang rugi adalah kita juga sebagai rakyat, kita juga sebagai masyarakat. Makanya ini menjadi pelajaran, ini menjadi nasihat. Ini menjadi nasihat yang nyata. Nasihat bukan mulut, langsung Allah kasih nasihat. Nasihat itu adalah pengingat. Nasihat adalah pengingat bagi orang-orang yang lalai. Dan nasihat adalah timbangan bagi orang-orang yang berakal, saudara-saudara. Makanya jangan sok-sokan, jangan. Indonesia ini bukan milik presiden, bukan. Indonesia bukan milik presiden, bukan milik Kapolri, bukan milik Panglima TNI. Indonesia bukan milik partai politik manapun. Indonesia bukan milik Gerindra, bukan milik PDI, bukan milik Golkar, bukan milik Demokrat, bukan milik P3, bukan milik PKB, bukan milik Nasdem, bukan milik partai politik manapun, bukan milik kelompok manapun, bukan milik agama manapun, tapi Indonesia milik kita semua, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Allahu Akbar. Hidup rakyat, hidup rakyat, hidup masyarakat. Indonesia merdeka. Allahu Akbar. Makanya masyarakat Gunung Sindur besok-besok kalau pemilihan pilih yang benar. Beb,
ini dua-duanya baik, Beb. Ya, Mama kalau ada dua atau ada tiga, tiga-tiganya baik, Beb. Gimana dong? Ya lihat di antara dua itu, di antara tiga itu yang paling baik mana? Itu yang pilih. Terus Beb, kalau tiga-tiganya bangsat atau dua-duanya bangsat, bagaimana pilihnya? Pilih yang paling ringan kebangsatannya. Pilih yang paling ringan keburukannya, paham? Iya, ya begitu. Masa mau pilih yang paling bangsat? Masa dua-duanya baik, pilihnya yang kurang baik? Kan nggak mungkin. Jadi kalau ada dua-duanya buruk, pilih yang paling ringan keburukan. Inilah orang-orang yang berakal. Orang berakal itu bukan bisa pilih mana baik mana buruk. Kucing juga bisa pilih mana ikan yang sisa tulang, mana yang masih ada dagingnya. Bukan. Orang berakal ketika diberi dua pilihan yang baik, dia nggak bisa pilih dua-duanya, dia akan pilih yang paling baik. Dan orang berakal diberi dua pilihan buruk, dia nggak bisa meninggalkan kedua-duanya, dia pilih yang paling ringan keburukannya. Insya Allah ke depan Indonesia menjadi negara yang sejahtera, sejahtera rakyatnya, makmur rakyatnya, aman negara kita insya Allah ke depan. Insya Allah ke depan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita juga mengapresiasi kepada pemerintah sekarang yang dimana mereka melakukan apa yang diingin oleh rakyat, apa yang diinginkan oleh masyarakat, yaitu apa? Bersih-bersih dari menteri-menteri yang nggak benar, keluarkan, diganti dengan menteri-menteri yang benar. Insya Allah ke depan pemerintah menjadi pemerintah yang baik, ulama jadi ulama yang baik, rakyat jadi rakyat yang baik, masyarakat jadi masyarakat yang baik. Sama-sama kita bersatu menjaga ukhuwah Islamiyah sesama Islam, menjaga ukhuwah watoniyah, walaupun yang bukan Islam, yang Kristen, yang Buddha, yang Hindu, yang Katolik, walaupun kita bukan sesama saudara Islam, tapi kita disatukan dengan apa? Satu merah putih, satu Bhinneka Tunggal Ika, satu Pancasila, satu UUD 45, satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka bersatulah kita semua, jangan bercerai-berai, agar kita selalu berada dalam perlindungan dan penjagaan Allah. Inna yadallah ma'al jamaah. Sesungguhnya pertolongan Allah, perlindungan Allah itu berada di dalam persatuan. Sama-sama kita bersatu, jaga keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan masyarakat, rakyat, bangsa, dan negara yang kita cintai, yaitu negara kesatuan Republik Indonesia. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana